Pergi ke dapur memakai sepeda untuk membuat makanan dan lada. Kepada protokol yang membawa acara, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa, Sang Pemberi Hidup. Atas berkat dan perlindungannya, kita boleh diberi kesehatan di tengah pandemi ini. Saudara-saudara, pada kesempatan ini, saya sebagai orang muda ingin menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai panggilan kaum muda di tengah pandemi. Berbicara tentang kaum muda, jelas kita ketahui bahwa kaum muda adalah orang yang sangat diandalkan di dalam gereja kita. Tanpa dukungan kaum muda, gereja akan kehilangan arah. Kaum muda adalah kompas penunjuk arah wajah gereja. And now the question is, how far is the presence of young people for the church during this pandemic? Sejauh mana keterlibatanmu sebagai kaum muda dalam gereja di masa pandemi ini? Pada masa pandemi ini tentu berbeda dengan masa sebelumnya. Perbedaan mengenai situasi yang membuat resah, di mana kita harus saling menjauhi satu sama lain. Sebab kita dilarang untuk mengadakan perkumpulan. Tapi saudara-saudara, tidak menjadi alasan bagi kaum muda untuk menyerah lalu menghilang dari gereja. Justru, kaum muda menjadi tulang punggung dalam perwujudan panggilan serta menumbuh kembangkan iman di dalam pribadi kita masing-masing. Sebagai kaum muda tentu banyak, bahkan banyak sekali yang dapat kita perbuat. Misalkan, kita dapat memberikan diri sebagai bagian dari perayaan liturgi Ekaristi. Kita dapat terlibat pada protokol kesehatan secara khususnya di gereja dan lain-lain sebagainya. Kaum muda dituntut untuk selalu ceria serta aktif di dalam kegiatan rohani. Bukan hanya sekedar pengembangan iman, melainkan juga penting untuk pendidikan serta menambahkan pengalaman dan wawasan yang lebih luas tentang gereja Katolik. Dalam pengembangan iman yang berdaya guna ialah iman yang tampak dalam kegiatan konkret, seperti memberikan kesaksian yang bukan sekedar bersaksi, tetapi mewujudkannya dalam tindakan nyata. Kaum muda diajak untuk turut serta menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Saya, saudara-saudara, dan kita semua diajak, dituntut untuk menjadi garam serta terang dunia bagi orang-orang yang tersesat, orang-orang yang berada dalam kegelapan, dan bahkan bagi semua orang. Saudara-saudara, panggilan bukan berarti kita harus menjadi seperti pastor, bruder, suster, dan lain-lain. Tetapi bagaimana kita berpartisipasi dalam gereja untuk mewujudkan gereja yang hidup, kendati pun itu lewat hal-hal yang sederhana. Dan kita adalah gereja itu sendiri. Kita semua adalah gereja itu sendiri. Kaum muda yang saya banggakan, dalam perwujudan panggilan, bukan hanya dalam gereja, tetapi juga pada jenjang pendidikan yang sedang kita tempuh. Belajar online yang merupakan kendala, hal yang berat yang saat ini kita alami. Tapi demi masa depan yang cerah, kaum muda dilarang mengeluh. Pada masa pandemi ini, kita dilarang keras untuk mengadakan perkumpulan. Tapi ketahuilah bahwa dalam perwujudan protokol kesehatan yang baik juga merupakan bagian dari panggilan hidup sebagai masyarakat yang maju. Dalam gereja, kita harus tetap aktif walaupun di tengah pandemi. Kita dituntut untuk belajar menerima kenyataan. Kita dituntut untuk belajar menerima keadaan dengan tanpa harus meninggalkan Tuhan. Aktif dalam gereja terus-menerus dilakukan tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat agar tidak terpapar COVID-19. Jangan karena pandemi kita menciptakan jarak dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, panggilan bukan hanya dalam gereja, tetapi dalam keluarga, masyarakat, dan di bidang pendidikan. Mari kita bersama-sama meraih, menggapai tujuan hidup kita sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Kawan, cukup malam saja yang gelap, masa depanmu jangan.
Ingat, keep trying to do your best for a better future. Demikian pidato saya akan menutupnya dengan sebuah pantun. Ku ambil pena, tulis di buku, riang hatiku menulis tentangnya. Satu kata akhir ucapku, cukup sekian dan terima kasih atas waktunya.